Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas limpahan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita sehingga kita bisa terus untuk menuntut ilmu, untuk belajar, menambah wawasan dan beraktivitas seperti biasanya. Jadi anak-anak ustadz sekalian, kita kembali ke pembelajaran sains hari ini. Jadi hari ini kita akan coba membahas satu topik yang berkaitan dengan pembelajaran kita yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem rangka ya, atau tulang, bagaimana bentuk tulang dan sebagainya. Nah, jadi kita akan coba hari ini membahas tentang sendi ya, tentang sendi yang ada pada tubuh kita ya. Jadi kalau dikatakan sendi itu apa, nanti akan kita bahas dan juga kita akan membahas tentang rangka pada hewan, gitu ya, atau sistem tulang pada hewan. Oke, kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa agar senantiasa menjaga hati kita tetap semangat dan terus berusaha untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu tentunya kita akan bisa lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan membahas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama kita akan membahas tentang sendi dan fungsinya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam sendi dan juga tentang rangka hewan, dan kita akan bahas ini semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, gitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Jadi nak, kemarin kan kita sudah pernah membahas tentang ligamen dan tendon ya, ligamen dan juga tendon. Tapi untuk saat ini kita akan lebih fokus ke ligamen. Apa kemarin ligamen? Ligamen adalah penghubung antara tulang dengan tulang. Penghubung antara tulang dengan tulang. Jadi antara tulang kita ya, antara satu tulang dengan tulang yang lainnya itu akan terhubung oleh yang namanya ligamen. Dan di ligamen ini juga terdapat yang namanya sendi, gitu ya. Sendi. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi di sini dia. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, jadi tempat bertemunya antar tulang kita sebut dengan sendi. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwasannya untuk jenis-jenis tulang itu ada model yang endoskeleton dan exoskeleton. Kalau endoskeleton dia rangkanya dalam tubuh. Kalau exoskeleton rangkanya di luar tubuh, yang biasa berfungsi sebagai apa? Sebagai pelindung, gitu ya, untuk melindungi tubuhnya. Selain itu, sendi juga fungsinya untuk menghasilkan pergerakan. Nah, contohnya misal di siku kita ini kan ada sendi. Nah, karena adanya sendi, makanya siku kita bisa bergerak seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dicatat ya nak ya, yang sendi dan juga fungsi sendi ini dicatat ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau macam-macam sendi, sebenarnya sendi itu banyak banget ya ada di tubuh kita. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada namanya sendi peluru. Sendi peluru ini ya biasanya letaknya itu di antara paha dengan panggul, di sini misal. Atau juga di tulang lengan dengan bahu, atau di sini. Gitu ya, atau di sini. Nah, itu namanya sendi peluru. Jadi sendi peluru itu memberikan pergerakan seperti memutar seperti ini, gitu ya, gerakan memutar. Nah, kemudian ada namanya sendi putar. Sendi putar itu juga menghasilkan gerakan memutar dan letaknya itu di leher. Jadi kita bisa bergerak ke kiri ke kanan itu karena adanya sendi putar, ya, sendi putar. Dan kemudian ada namanya sendi gulung. Ya, sendi gulung bentuknya seperti ini. Dia terkait di pergelangan tangan ya, di pergelangan tangan, sehingga pergelangan tangan kita juga bisa memutar, gitu ya, di pergelangan tangan kita. Dan kemudian ada yang namanya sendi engsel. Nah, ini kayak engsel pintu, kayak ujung pintu ya, sehingga memberikan pergerakan yang seperti ini, gitu ya. Letaknya di siku
di siku tangan maupun di lutut, gitu ya. Itu namanya sendi engsel. Nah, kemudian ada namanya sendi geser. Nah, sendi geser itu letaknya di pergelangan kaki. Makanya kaki kita itu bisa bergerak ke kiri ke kanan gitu, bisa bergeser karena adanya sendi geser, gitu ya. Dan kemudian ada namanya sendi pelana. Kalau sendi pelana ini di jari. Nah, kalau misalkan jarinya kita tarik, jari kita tarik, maka kan terasa ada seperti bagian yang seperti terlepas ataupun renggang. Nah, itu namanya sendi pelana, gitu ya. Coba dipraktekkan gini. Nanti di bagian sini ada seperti rasa agak lepas. Nah, itu namanya sendi pelana, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya macam-macam sendi itu banyak, gitu ya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi gulung, sendi geser, dan sendi pelana. Ini dicatat ya, Nak, untuk macam-macam sendi beserta letaknya. Oke. Nah, kita masuk ke rangka hewan. Nah, kalau di rangka hewan, ya ini kan macam-macam nih hewan. Nah, kita ambil contoh. Ini pertama ada rangka apa nih? Ya, betul, rangka ikan ya. Rangka ikan. Lihat bentuknya. Dia punya bagian kepala, tubuh, dan juga sirip, gitu ya. Dan rangkanya ini mendukung untuk pergerakan berenang. Nah, jadi pergerakan berenang ikan itu didukung oleh bentuk rangkanya dan juga ada tambahan siripnya. Nah, berbeda sama yang di sampingnya. Kalau di samping ini apa, Nak? Ya, ini adalah gambar rangka katak. Nah, kalau rangka katak, coba kita lihat untuk tangannya. Tangan depan lebih pendek daripada kakinya. Kakinya lebih panjang. Dan ini mendukung untuk dia bisa melompat hingga berenang, gitu ya. Karena memang untuk katak ini tinggal di dua alam ya, termasuk kelompok amfibi, hidup mencari makan di air maupun di darat, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini contoh apa nih? Ayo. Bukan buaya. Yang bentuknya memang mirip buaya, cuman ini adalah rangka kadal. Nah, rangka kadal ini juga bentuknya, coba kita lihat. Dia punya kaki yang dua pasang, kaki depan sama kaki belakang, yang panjangnya sama. Sehingga dia karena bentuknya seperti ini, dia harus bergerak melata atau merayap, gitu ya. Seluruh tubuhnya harus telungkup di tanah, gitu ya. Harus telungkup di tanah. Nah, kalau ini kelompok reptil, bisa kelompok buaya, kadal, bunglon, ular gitu. Ular ada kakinya? Nggak ada, dia nggak punya kaki, gitu kan. Jadi dia biasanya memanfaatkan kulitnya untuk bergerak, gitu ya. Nah, kemudian ini rangka burung. Coba kita lihat. Rangka burung sederhana seperti ini untuk alat geraknya. Alat geraknya ada dua juga, ada bagian kaki dan bagian sayap. Nah, bagian sayap kecil seperti ini, hanya saja memang nanti bulu untuk sayap ini banyak. Coba kita lihat kakinya. Nah, kakinya bentuknya seperti ini, yang mendukung untuk dia bisa bertengger, gitu ya, bertengger. Sementara bagian atasnya itu berfungsi untuk membantu pergerakan terbang dari burung tersebut. Oke, kita lanjut satu lagi. Nah, ini ada rangka, bukan harimau ya, ini kucing, gitu ya. Ini rangka kucing yang mana kucing ini memang punya pergerakan yang lebih bebas, kelompok mamalia seperti kita, gitu ya. Dia punya alat gerak depan dan belakang yang memungkinkan pergerakan lebih bebas, gitu ya. Nah, kalau kita lebih bebas, kita punya tangan dan juga kaki yang memungkinkan pergerakan kita lebih bebas, gitu ya. Jadi dengan pergerakan seperti ini, kucing biasanya bisa berlari kencang, gitu ya, atau melompat, gitu ya. Oke. Nah, itu kelompok hewan yang endoskeleton. Nah, endoskeleton ya, karena rangkanya dalam tubuh, gitu ya, dalam tubuhnya. Yang tadi juga dalam tubuhnya rangkanya. Nah, nanti beda sama contohnya siput ini. Kalau siput atau keong ini, dia punya rangka, tapi rangkanya di luar. Kita sebut apa tadi? Exoskeleton. Nah, yang fungsinya untuk perlindungan tubuhnya. Oke.
Gampang kan? Gampang banget. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu adalah rangka hewan itu ya, fungsinya itu mendukung tubuhnya agar bisa beradaptasi ya. Beradaptasi dengan lingkungannya maupun untuk beradaptasi untuk mencari makan. Contohnya misal nih, kita lihat jerapah. Jerapah itu biasa makan pucuk daun gitu ya. Makanya dia punya rangka yang lehernya yang panjang gitu ya. Nah, kemudian seperti ikan tadi punya sirip. Kemudian yang bisa membantu dia untuk berenang, mencari makan. Kemudian burung tadi gitu ya, punya kaki untuk bertengger dan juga sayap yang bisa memungkinkan dia terbang seperti itu ya. Jadi intinya adalah untuk membantu hewan tersebut agar bisa beradaptasi. Itu fungsi rangka pada hewan. Oke? Jadi itu dicatat tadi ya, Nak ya. Untuk fungsi rangka ini dicatat, jangan lupa dicatat. Dan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan bahwasanya sendi adalah tempat bertemunya dua tulang dan dia juga berfungsi untuk menghasilkan pergerakan. Sendi tadi banyak macam-macam ya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi gulung, pelana, dan geser. Tadi sudah kita catat juga. Dan juga rangka hewan tadi kita simpulkan bahwasanya terbentuk untuk mendukung fungsi hidupnya, gitu ya. Ikan berenang, kemudian burung terbang, mamalia berjalan, melompat, dan sebagainya. Dan bisa kita simpulkan juga bahwasanya rangka hewan itu ada dua jenis ya. Ada yang modelnya endoskeleton, ada yang exoskeleton. Gampang kan pembelajaran hari ini? Jadi hari ini itu aja ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian cukup catat untuk materi tadi yang sudah Ustaz arahkannya apa aja saja yang dicatat. Dan kemudian silakan kerjakan worksheet kalian yang sudah apabila sudah kalian terima. Kalau belum kalian terima, kalian bisa kerjakannya di hari Kamis atau di hari Jumat. Dan selamat buat kalian sudah jadi anak hebat sains hari ini karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ustaz ucapkan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.